Ada dua teknik pembuatan berlian sintetik yang kita kenal sampai saat ini. Yang pertama adalah HPHT atau HPHT, yang kedua adalah CVD. Teknik yang pertama disebut dengan HPHT, kepanjangan dari High Pressure, High Temperature. Teknik ini mencoba untuk mereplikasi situasi kondisi yang terjadi di perut bumi, berapa ribu meter di bawah permukaan bumi, yaitu apa? Berlian terbentuk pada tekanan tinggi dan suhu tinggi, sehingga pada dasarnya alat ini tuh berfungsi sebagai presto besar. Tahu presto ya, tempat kita masak itu loh. Nah, hanya bedanya di alat ini tuh tekanannya bisa berapa atmosfer dan suhunya sampai berapa ribu derajat Celcius. Teknik yang kedua disebut dengan CVD. Kalau saya tidak salah, itu singkatan dari Chemical Vapor Deposition. Gimana caranya? Pertama, kita butuh berlian natural. Berlian natural ini kita potong, kita slice menjadi tipis-tipis. Jadi misalkan ada satu berlian, kita potong menjadi 10 lapis, lalu kita ambil satu helai atau satu potongan. Kita simpan di dalam suatu chamber atau ruangan tertutup. Lalu di chamber itu kita coba alirkan gas yang namanya metana atau CH4 rumus kimianya, CH4. Kita alirkan dari gas dari valve melalui potongan berlian itu. Lalu kita gunakan katalis yang bisa memotong gas metana yang CH4 menjadi C plus 2H2. Saat terjadi pemotongan atom C dengan atom H2, atom hidrogen yang bentuknya gas ringan dia akan ke atas menguap, sedangkan atom karbon yang berat dia akan numpuk ke si potongan berlian natural yang tipis ini. Nah, penumpukan yang terjadi terus-menerus di sana menyebabkan yang tadinya tipis lama-lama jadi tebal, sehingga terbentuklah berlian sintetik lewat proses CVD. Untuk pros, setidaknya ada 3 kelebihan daripada berlian sintetik. Yang pertama adalah waktu pembuatan yang lebih singkat. Kenapa? Karena proses pembuatan berlian sintetik di lab itu membutuhkan waktu 3-4 minggu. Sedangkan kalau di alam, ini bisa ribuan tahun sampai jutaan tahun. Jadi kalian kebayang ya, singkat banget tuh, mingguan dibanding ribuan tahun. Yang kedua adalah proses pembuatan di lab itu tidak merusak bumi. Jadi nggak perlu tuh gali, bikin tambang, sampai mengekskavasi begitu banyak ribuan ton batu untuk dapat sekian gram berlian. Yang ketiga adalah karena proses pembuatannya di lab, maka dia tidak membutuhkan banyak riset dan izin dan lain-lain, sehingga ongkos produksinya lebih murah dibanding waktu kita menambang. Dengan harga yang jauh lebih murah dan proses pembuatan yang eco-friendly, termasuk dengan sifat-sifat fisik, kimia, dan optik yang menyerupai dengan berlian sintetik, sepertinya tidak ada alasan untuk berkata tidak pada berlian sintetik.